Jadi aku ada cerita nih kan, pengalaman pribadi. Menurut aku sih lumayan horor, cukup seram lah kalau menurut aku pribadi kan. Karena pengalaman dibilang masalah horor itu atau serem itu kan berbeda-beda untuk pandangan masing-masing gitu kan ya. Pernah suatu ketika sekitar 7 tahun yang lalu lah kan. Waktu itu kita mau mudik ke daerah Lampung Utara ya, tepatnya Bukit Kemuning, ke tempat nenek. Nah jadi kita kan pengen bawa oleh-oleh itu kan, sesuatu yang lain lah daripada biasanya kayak gitu kan. Nah kebetulan di desa aku itu lagi musim durian kayak gitu. Di tempat aku di Bengkulu kan, dari Lampung ke Bengkulu sekitar 12 jam kalau nggak salah aku kan dari tempat aku. Nah jadi kalau di sana lagi musim durian, nah itu kan kita ngambil duriannya kan langsung dari pohon, nunggu dari bawah pohon kan duriannya jatuh kayak gitu kan. Nah kita tungguin dari bawah pohonnya kayak gitu. Kita punya pohonnya sekitar 25 sampai 30 batang orang tua itu kan, pohon duriannya. Tapi belum pada matang, itu masih muda lah, masih segede-gede gini nah, sekitar segede-gede kepala burung lah. Jadi monyet ya kepala burung itu ya, jadi kan masih muda banget, jadi kan belum bakal jatuh. Nah durian ini di tempat aku itu tuh nggak barengan. Kalau udah matang kan biasa kan kalau buah lagi musim lagi matang semua kayak gitu kan. Enggak, dia di tempatku kebetulan agak terlambat ya, dan kemungkinan matang itu masih sekitar 1 sampai 2 bulan lagi kayak gitu kan. Kan asik tuh nunggu di bawah pohon durian. Nah karena di tetangga itu ada kebetulan orang tua angkat dari bapakku pohon durian. Nah kita datengin tuh siangnya kan, bilang pamit. Aku panggilnya datuk ya kalau di sana ya, itu datuk itu panggilan untuk kakek lah kan kalau di daerahku. Tuh kita numpang nunggu durian 1 malam aja kayak gitu kan, 1 malam aja kayak gitu bilang. Dan itu gratis kalau di tempatku biasa kayak gitu. Kita untuk saudara-saudara atau yang kita kenal dekat bolehlah nunggu 1 malam 2 malam kayak gitu kan, asal bukan untuk jualan kayak gitu kan. Nah jadi diizinin lah kita nunggu durian mereka. Aku pergi nih sama adik aku ya, adik kandung aku, adik aku yang nomor 2. Pergi kami berdua nunggu durian di sana. Nah pas lagi nunggu durian kan asik-asik santai, kita bawa senter, kita bawa senapan burung lah kan ya, senapan angin. Kita bawa senapan angin, kali-kali aja ada ketemu apalah kayak gitu kan di jalan. Jadi kita bawa parang juga kita bawa kayak gitu kan. Bawa senter, terus bawa pelita itu yang dari lampu, tahu nggak sih yang dari minyak tanah, nah kayak gitu. Kita juga bawa kayak gitu kan. Nah sesampainya di kebun itu kan ada pondoknya. Nah pondok-pondokan kecil kayak gitu yang di tengah kebun lah, biasa di tengah kebun. Nah kita nunggu di sana, kita ngidupin lampu, kita santai-santai nunggu di sana. Pondoknya kecil kan, kebetulan di jalan tadi itu nggak begitu jauh dari kuburan kita lewatin tadi. Cukup seram sih sebenarnya, tapi ya biasa aja lah aku pikir kan, kita nggak ngeganggu, dia juga nggak bakal ganggu. Nah sampai beberapa saat kita nunggu, ada tuh suara bunyi buk kayak gitu kan. Nah durian itu kalau jatuh ya bunyinya kayak gitu buk. Nah gimana sih barang yang jatuh dari atas pohon yang 10 meter ke atas lebih lah kan kayak gitu, jatuh barang yang beratnya sekilo, 2 kilo, 3 kilo kayak gitu kan, otomatis kan ngasilin suara kan kayak gitu. Kita cari tuh nggak ada duriannya. Kita tungguin lagi, terus nggak lama kayak gitu bunyi lagi buk kayak gitu. Kita cari lagi nggak ada. Nah sampai beberapa waktu itu suaranya itu semakin sering jatuh buk kayak gitu. Jadi kita heran, kita cari tapi tetap nggak nemuin durian, padahal suaranya jatuh itu udah banyak kayak gitu kan. Terus ada suara lagi kayak suara beruang wah kayak gitu kan. Tambah penasaran kita, kenapa sih, kita bilang kan agak serem juga ini, udah ada beruang ini, takut juga kita kalau sampai kontak fisik sama beruang. Bisa jadi ini kan berbahaya untuk kita ya, hewan buas lah tubuhnya kan panjang. Kita juga salah satu yang paling takut itu kan sama hewan buas kan. Nantilah kita mikir yang makhluk-makhluk yang aneh gitu kan. Nah jadi setelah itu dicari nggak pernah dapat kayak gitu kan, kita masih santai, kita duduk aja. Nah tiba-tiba pas kita lagi asik ngobrol sambil nungguin durian, dan kita mungkin kan nggak ketemu adalah nggak apa-apa karena memang malam, saya tadi bangga ini mungkin kita juga nggak hafal kebunnya di mana, jadi nggak tahu posisi pasnya jatuhnya di mana kayak gitu kan.
Nah jadi kita ngeliat tuh ada di bawah pohon-pohon kopi. Nah kebetulan kan kebun durian ini kan di tengah-tengah pohon kopi kayak gitu kan. Kayak apa sih, api satu, kayak api rokok nyala kayak gitu kan di tengah kebun. Satu titik merah kayak gitu. Kita tungguin aja kan. Wah, kata adikku, matiin lampu, mungkin itu orang mau nyolong. Nah biasa kan kalau lagi musim durian ada juga yang nggak pamit tapi nyolong durian dia. Kita matiin tuh lampu, kita tiup, aku kokang senjata itu senapan angin, jadi siap-siap nih mau buat ngegertak. Nah biasanya buat ngegertak kayak gitu kan. Kita tungguin udah 15 menit sampai setengah jam, itu api nggak habis kok. Orang ngerokok lama bener, aku bilang kan kayak gitu kan ya. Udahlah, biasa aja, slow aja aku kan. Kita tungguin lagi. Pas kita tungguin, lama-lama apa namanya itu, api itu jadi dua kayak gitu kan. Nah di sini kita makin kaget, udah rokoknya nggak habis kok sekarang malah jadi dua kayak gitu kan, berdekat-dekatan kayak gini kan, kayak mata kayak gitu kan. Nah jadi ya udahlah, kita slow aja, masih kita tunggu kan. Nah ini maling ini tambah ini disiapin terus senapan kan, kalau dia mau macam-macam ya udahlah, kita kan parang ada kan, senapan ada, ya nggak mungkin lah mereka kan. Tapi yang anehnya udah setengah jam itu kok nggak mati-mati api rokoknya kan, malah yang dua tadi kan. Nah dari situ mulai curiga kita, ini api rokok atau mata hewan buas atau mata apa kayak gitu kan. Nah karena kayak gini, di desa aku itu kan masih sering ada yang bilang ya, orang-orang tua, kalau lagi musim durian juga harimau juga sering mencari durian kayak gitu di kebun durian kayak gitu. Nah itu terlepas fakta atau enggak, memang harimau itu suka atau enggak sama durian ya, tapi kayak gitu kan, kayak gitu. Kalau harimau di sana kita nggak berani bilang itu harimau, tapi bilangnya nenek kayak gitu kan, disakralin kayak gitu, karena memang udah banyak kejadian kok yang bilang aslinya didatangin, malah kan serem juga, horor tuh. Jadi kita tungguin. Nah lama-lama ini yang sepasang rokok ini tadi itu tambah lama tambah gede kayak gitu, tambah gede kayak gitu kan. Ya kita khawatir lah, ini pertamanya awalnya kita kira maling, sudah itu jadi kayak mata ya dua ini rokok ini tadi. Ya kita pikir kalau nggak mata beruang ya mata harimau kayak gitu. Semakin horor nih kan, perasaan udah mulai untuk ini malah tambah gede dia. Jadi kayak mana sih api rokok yang gede hidup kayak gitu kan. Nah akhirnya guys, durian gak dapat kita pulang, kita putusin lari, kita ngibrit kita udah nggak mikirin apa-apa. Jadi lari aja kita pulang, durian nggak dapat, kaki luka semua kan. Kita namanya juga lari lah dari ini kan, lumayan jaraknya 1 kiloan lah dari rumahku di desa itu kan agak di dalam kebun ya, perkebunan, lewat hutan kecil kayak gitu kan ya. Kita lari lah. Jadi sampai sekarang aku nggak tahu gitu, lewat kuburan itu tambah kencang lagi kita lewatnya gitu kan, kayak gitu kan. Nah jadi sampai sekarang aku nggak tahu itu mata orang ngerokok kah, tapi kalau ngerokok nggak mungkin. Apakah itu makhluk halus kayak gitu kan, aku nggak tahu. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman kayak gitu, kira-kira itu makhluk apa kayak gitu kan. Nah jadi aku agak heran juga di sana. Mungkin yang kayak gitu sering terjadi sama kita kok. Kalau di tempat aku tuh memang kalau lagi musim durian itu memang banyak cerita yang aneh-aneh kok kayak gitu kan. Mungkin kalian punya cerita yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya.